Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Rima Zitnal Iza, Windy Antika, Salsanada, dan Hana Rafika akan membahas tentang kognitif Ehrenbeck dan Albert Ellis. Sebelumnya, apakah kalian tahu kognitif Ehrenbeck dan Albert Ellis? Jika belum, mari simak materinya. Memasuki bagian pertama, biografi. Pertama ada Ehrenbeck. Ehrenbeck lahir pada 18 Juli 1921. Beliau juga merupakan profesor emeritus di Departemen Psikiatri di University of Pennsylvania. Ehrenbeck dianggap sebagai bapak terapi kognitif dan teori perintisnya banyak digunakan dalam pengobatan depresi klinis. Beck terkenal karena penelitiannya dalam psikoterapi, psikopatologi, bunuh diri, dan psikometri yang mengarah pada penciptaan terapi kognitif, di mana ia menerima penghargaan penelitian medis klinis Lasker W.K. pada tahun 2006. Beck juga dikenal atas penciptaan Beck-Holtness Scale dan Beck-NCT Inventory dan telah mendirikan Beck Institute di Philadelphia, Pennsylvania, di mana putrinya Dr. Judith Beck. Kedua ada Albert Ellis. Pada tahun 1913, Albert Ellis lahir di Pittsburgh. Pada akhir 1940-an, ia mengajar di Rutgers dan University of New York dan menjadi psikolog klinis senior. Pada tahun 1955, Ellis sudah melepaskan psikoanalisis sepenuhnya dan malah berkonsentrasi membarui sikap orang menggunakan keyakinan irasional mereka dan membujuk mereka untuk mengadopsi yang rasional. Peran ini lebih sesuai menggunakan selera Ellis, sebab dia bisa lebih amanah pada dirinya sendiri. Konsep dan pemikiran oleh Aaron Beck. Aaron Beck mengembangkan terapi kognitif dengan suatu pemikiran bahwa konsep pengalaman-pengalaman yang dialami oleh seorang individu akan menghasilkan sebuah kognisi atau pemikiran. Kognisi-kognisi tersebut berkaitan dengan skema, yaitu keyakinan-keyakinan dasar yang terus berkembang dari awal kehidupan guna menciptakan penilaian kita terhadap dunia dan menentukan keadaan emosional serta perilaku kita. Beck juga mempercayai bahwa gangguan-gangguan emosi tercipta dari sikap negatif dan juga pemikiran yang menyimpang. Faktanya, studi menunjukkan bahwa kekacauan emosi kita dapat ditelusuri dari penilaian kita terhadap kejadian-kejadian di masa lampau. Berikut adalah beberapa penyimpangan kognitif yang dirumuskan oleh Beck. Yang pertama, all or nothing thinking, yaitu suatu keadaan di mana kita akan melihat semua hal dalam kategori hitam dan putih. Di saat penampilan Anda jauh dari kata sempurna, Anda akan melihat diri Anda sebagai suatu kesalahan yang mutlak. Yang kedua, overgeneralization, di mana saat Anda mengalami suatu peristiwa yang kurang baik, maka Anda akan menganggap hal tersebut sebagai sebuah pola kesalahan yang tidak ada ujungnya. Yang ketiga, disqualifying the positive, suatu keadaan di mana Anda menolak suatu peristiwa positif dengan bersikeras bahwa hal tersebut tidak akan berkesinambungan untuk beberapa alasan. Yang keempat, emotional reasoning, suatu keadaan di mana Anda menganggap jika emosi negatif Anda akan merefleksikan bagaimana segala sesuatu hal akan terjadi, seperti I feel it, therefore it must be true. Selanjutnya, konsep dan pemikiran Albert Ellis. Jadi, Rational Emotive Behavior Therapy atau yang biasa disebut dengan REBT merupakan hasil pemikiran teori oleh Albert Ellis yang diperkenalkan pada tahun 1950. Terapi REBT lebih menekankan terhadap ikatan yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu antara emosi, perilaku, dan kognisi. Konsep utama teori Ellis menggunakan konsep ABCDE. Konsep ini dapat menjelaskan jika keyakinan maupun pemikiran individu akan dipengaruhi oleh reaksi emosi dan tingkah lakunya. A di sini merupakan activating, di mana peristiwa akan menjadi awal dari segala sesuatu yang dihasilkan. B atau belief about the event, peristiwa yang terjadi pada A akan menghasilkan pemikiran yang irasional. C. Consequences atau pemikiran irasional tersebut akan memberikan konsekuensi berupa neurotik dan emosi negatif.
di disputation atau bentuk perlawanan dari pemikiran terapis. Dan yang terakhir ada E atau effect yang lebih positif dapat merubah pemikiran yang irasional menjadi rasional. Berikut contoh dari konseling REBT. Sekarang gimana? Di sini aja Bu. Bagaimana Rara kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ya alhamdulillah ya, Rara sudah mau bertemu dengan Ibu, sudah menemui dengan Ibu. Nah, bagaimana nih Rara di sekolah baik-baik saja? Ibu sudah tidak melihat Rara juga 3 hari kebelakangan ini? Ya Bu, sebenarnya tuh Rara tuh ada sesuatu yang bikin kepikiran terus. Makanya Rara masuk sekolah sampai 3 hari. Nah, di sini Ibu sebagai guru BK Rara siap mendengarkan apapun yang ingin Rara sampaikan pada Ibu. Dan Rara juga jangan khawatir. Jika cerita yang dicoba oleh Rara, insya Allah tidak ada yang mengetahui sebagai orang-orang yang berkepentingan. Kira-kira Rara ingin cerita apa dengan Ibu? Ini Bu, Rara merasa semua orang itu gak suka sama Rara. Rara bisa berpikiran seperti itu? Kenapa? Soalnya Ibu kemarin pakai yang lalu tuh ada surat kaleng kita saku, isinya itu surat titip dari siapa? Dan isinya itu kayaknya itu gak suka sama aku, dan aku merasa semua orang gak suka sama aku. Baik, semua orang ya Rara. Nah kira-kira itu ada berapa suratnya? Cuma 1 sih Bu. Terus kira-kira yang nulisnya ada berapa orang? Kayaknya sih 1 orang Bu. Soalnya kan kata pembantunya itu aku, bukan kami atau kita. Tapi itu kepikiran terus. Nah, sekarang Ibu tanya, apakah Rara memiliki sahabat? Punya Bu. Kira-kira ada berapa orang? 5. Mereka apakah membenci Rara juga? Enggak Bu, malah mereka rapat sama Rara. Terus apakah di satu kelas itu semuanya tidak suka dengan Rara? Enggak Bu, kita semua temenan. Nah, jadi sekarang Rara tahu siapa aja orang yang nggak suka sama Rara? Tahu Bu, cuma yang dari doang. Pintar. Nah, sekarang kan cuma ada 1 orang yang tidak menyukai Rara. Nah, menurut Rara pengaruhnya apa sih gitu kalau misalnya hanya ada 1 orang yang tidak menyukai Rara, sedangkan Rara memiliki orang yang menyukai Rara itu lebih dari 1? Ya paling terburuknya sih aku bakal jauh sama Ibu dulu. Cuman ya gak ngaruh apa-apa juga sih, soalnya kan yang gak suka sama aku cuma 1 orang, sedangkan kan aku punya teman yang sayang sama aku lebih dari 1 orang. Ya benar sekali Rara, kita tidak bisa gitu ya membuat semua orang suka pada kita, tetapi yang kita harus percaya adalah kita harus tetap baik di mata Allah, karena kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Ya Bu, Rara terlalu berpikiran saja kalau semua itu gak suka sama Rara, padahal memangnya kan cuma 1 orang yang gak suka sama Rara. Ya, Rara memang siswi yang paling cerdas yang pernah ditemui. Jadi sekarang kan Rara sudah tahu gitu ya, yang tidak menyukai 1 orang. Apakah Rara akan terus ke sekolah? Ya enggak akan Bu, karena kan kalau udah lanjut ya, terus udah berpikiran lagi, jadi sekarang Rara mau sekolah lagi yang ngaji. Ya alhamdulillah ya. Nah sekarang di sini pelajaran siapa? Pelajaran kimia Bu. Baiklah, ya. Ya sudah tuh ya, kalau misalnya sekarang ada pelajaran lagi, Rara masuk kelas dan semangat belajarnya ya, jangan terus lagi. Ya Bu, makasih banyak ya Bu dan dengerin Rara. Ya kalau misalnya ada apa-apa, bilang aja sama Ibu, jangan sungkan, Ibu siap gimana. Siap Bu. Salah satu kelebihan dari teori terapi kognitif adalah memungkinkan klien untuk mengendalikan proses pengobatan melalui perubahan yang tepat dalam proses berpikir mereka. Hasilnya, klien akan mempunyai solusi jangka panjang untuk masalah psikologis mereka. Terapi kognitif juga membantu klien untuk mengatasi masalah sampai ke akarnya dan mencegah masalah untuk kembali terulang. Sementara, untuk teori REBT, kelebihannya adalah membantu seseorang menentukan pola pikir negatif mana yang bisa mengarah pada masalah perilaku dan emosional. Begitu mereka mengidentifikasi pola pikir negatif tersebut, mereka akan belajar caranya mengubah dan menggantinya dengan pola pikir yang lebih rasional. REBT juga sudah terbukti dalam psikologi olahraga. Dalam hal ini, REBT berperan untuk membantu para atlet mengatasi keyakinan irasional yang mungkin saja akan berdampak pada performa dan kesehatan mental mereka. Keterbatasan dari teori terapi kognitif milik Aaron Beck adalah tidak menyediakan mekanisme untuk mengetahui apakah pola pikiran adalah akar dari gangguan yang dapat teridentifikasi atau apakah gangguan tersebut merupakan hasil dari kesalahan berpikir seseorang. Sementara itu, pada teori REBT milik Albert Ellis, keterbatasannya adalah mengabaikan faktor-faktor lain yang mungkin berpengaruh pada individu, seperti genetik dan faktor lingkungan. Sebaliknya, teori REBT terlalu menekankan pada peran yang dimainkan oleh pikiran irasional, dengan mengabaikan fakta bahwa setiap individu memiliki perbedaan. Dan perbandingannya dengan teori milik Julian Rother dan Walter Mischel adalah mereka menyebutkan bahwa ekspektasi orang-orang sekitar individu sangat berpengaruh pada identitas individu. Dan perbandingan dengan teori milik George Kelly adalah ia menyebutkan kehidupan seseorang individu ditentukan oleh dirinya sendiri dengan cara ia melihat sesuatu dari sudut pandang yang mana.
Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi, di dalam teori yang dipaparkan oleh Aaron Beck dan Albert Ellis, teorinya tidak menyediakan mekanisme untuk mengetahui apakah pola pikiran adalah akar dari gangguan yang dapat teridentifikasi atau apakah gangguan tersebut merupakan hasil dari kesalahan berpikir seseorang. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.